Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama saya menyampaikan saya mewakili Tripilar, yaitu Front Persaudaraan Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Persaudaraan Alumni 212 bersama ormas-ormas yang hadir pada hari ini dan yang hadir pada rapat pada tanggal sebelumnya, yaitu pada hari Rabu. Untuk itu, izinkan saya mewakili antum semua yang ada di tempat ini membacakan pernyataan Gerakan Nasional Pembela Rakyat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak. Terhadap kenaikan harga bakar minyak atau BBM yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, kami kan harga BBM secara otomatis telah dan akan memicu kenaikan harga berbagai barang dan jasa lain seperti harga-harga pangan, bahan pokok dan transportasi. Kondisi ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin, rakyat miskin semakin miskin, sedangkan rakyat yang hampir miskin benar-benar akan jatuh miskin. Kedua, alasan ini rakyat miskin dengan semena-mena menaikkan harga BBM sehingga ketidakadilan tetap akan terus berlangsung. Ketiga, kami meyakini kebijakan subsidi solar syarat modal hazard, sebab pemerintah menyatakan 89% solar bersubsidi tidak tepat sasaran dan dinikmati dunia usaha. Namun pada saat yang sama pemerintah membuat kebijakan yang membuka celah atau tidak berupaya maksimal mencegah penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi. Minimal bagi truk-truk pengusaha sawit, tambang batu bara, tambang mineral, dan industri untuk leluasa mengkonsumsi solar bersubsidi. Keempat, Presiden Jokowi telah menggunakan kebijakan harga BBM untuk pencitraan politik demi kekuasaan, terutama saat menjelang Pilpres 2019. Untuk itu, kebijakan harga BBM yang semula berfluktuasi sesuai perubahan harga minyak dunia telah dirubah untuk ditahan menjadi harga tetap selama lebih dari 4 tahun. Padahal inflasi terus terjadi setiap tahun. Tahun 2022 4,3%. Akibatnya keterkaitan harga-harga barang dan jasa lain terhadap harga BBM yang semula linear dan harmonis berubah menjadi hubungan yang memicu lonjakan tinggi terhadap berbagai harga barang dan jasa lain, justru memiskinkan dan menyengsarakan rakyat. Politik harga BBM yang penuh pencitraan telah memakan korban mayoritas rakyat Indonesia, tak terkecuali para pendukung dan simpatisan Presiden Jokowi sendiri. Kelima, harga BBM dihitung berdasarkan formula yang antara lain mengandung unsur pajak berupa pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, karena menganut paham ekonomi sangat liberal dan tidak berbakti kepada nasib rakyat. Pemerintah yang seharusnya bisa menghabis pajak di tengah kesulitan ekonomi rakyat justru tetap mengenakan pajak terhadap harga BBM. Keenam, alasan BBM bersubsidi menjadi beban bagi APBN bukan instrumen pemecahkan oligarki ini, sehingga segala pengeluaran yang bertujuan bagi kesejahteraan rakyat bukanlah beban. Justru APBN hari ini dibebani oleh proyek mercusuar
pemerintah Jokowi yang tidak prioritas dan hanya menguntungkan segelintir pengusaha oligarkis seperti proyek IKN, proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang biayanya terus meningkat, pengadaan vaksin yang dominasi swasta, dan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang ditengarai syarat penggelembungan biaya demi perburuan rente. Ketujuh, pernyataan pemerintah bahwa subsidi BBM akan membuat APBN juga bagi kami adalah kebohongan. Karena dikatakan ada kebutuhan tambahan subsidi energi sebesar 198 triliun terhadap anggaran subsidi saat ini yang besarnya 500. Kenaikan harga batu bara, CPO, minyak dan gas dunia justru meningkatkan penerimaan negara sangat besar. Diperkirakan lebih dari 400 triliun. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tambahan subsidi energi yang disebut 198 triliun jika harga BBM tidak naik seharusnya tidak akan membuat APBN jebol. Kedelapan, di dalam nilai subsidi energi APBN sebesar 502 triliun terkandung nilai subsidi listrik sebesar 60 triliun. Besarnya beban subsidi ini antara lain terjadi akibat kebijakan pemerintah yang memberi peluang kepada pengusaha listrik swasta atau independent power producer, yaitu IPP, pro-oligarki untuk menjual listrik kepada PLN dalam kondisi PLN kelebihan pasokan listrik atau cadangan berlebih sekitar 50 hingga 60%. Dan harga jualnya pun menerapkan skema take on pay atau TOP atau terpaksa membeli melebihi kebutuhan. Akibatnya harga pokok penyediaan atau PPP listrik menjadi akan terus ditanggung oleh APBN dan konsumen listrik. Kesembilan, pemerintah menghitung nilai subsidi BBM atas dasar ekonomi harga BBM berdasar komponen harga beli minyak mentah, nilai alfa atau termasuk keuntungan badan usaha, PPN dan PBBKB. Namun rakyat disuguhi informasi tentang harga keekonomian BBM yang berbeda-beda dari pejabat negara yang berbeda juga. Harga keekonomian BBM ini tidak transparan dan melanggar prinsip governance, diduga digelembungkan dan diduga terjadi bohong hazard. Oleh sebab itu, Gerakan Nasional Pembela Rakyat dengan tegas menolak kenaikan harga BBM karena kenaikan harga BBM adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan Presiden wajib bertanggung jawab dengan mundur dari jabatannya. Demikian pernyataan ini kami buat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong rakyat Indonesia dari perlakuan siapapun yang berbuat dan terlibat kezaliman. Ormas-ormas yang bergabung sebagai Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Pernyataan sikap sudah disampaikan. Ada pertanyaan dari para awak media, atau kita sampaikan untuk kolab ya, untuk teknis pelaksanaan aksi. Silakan Pak Ferry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
sering melakukan aksi. Jadi insya Allah mengenai SOP sudah kami jalankan. Pertama, tentunya kami memberitahukan pihak kepolisian, dalam hal ini Interkamnek, dan surat pemberitahuan sudah kami serahkan pada hari Kamis yang lalu. Dan alhamdulillah tolong perhatikan, karena kalau penanganan kecil jangan di lokasi ataupun area aksi. Yang kedua, bahwa di saat ini ataupun besok hari Senin itu ada juga komunitas lain yang mengadakan aksi, maka perlu diadakan koordinasi atau kolaborasi sehingga tidak ada terjadinya hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, selain dari pihak Polri akan membuat keamanan atau pengamanan, diminta kepada kami sebagai juga menyiapkan pengamanan mandiri dalam hal ini untuk tidak terjadinya anarkis. Kalau ada penyusup yang dari luar yang tidak bertanggung jawab, mungkin itu. Dan tambahan dari kita bahwa karena hari ini saat ini musim penghujan, dan alhamdulillah setiap aksi kami juga sering kali melakukannya dalam keadaan kondisi hujan, tapi tidak masalahnya para umat atau rakyat yang akan hadir hari Senin, kami himbau untuk membawa payung ataupun mantel, sehingga ataupun pengganti baju pengantin ya, sehingga tidak sakit. Itu saja mungkin standar operasi prosedurnya ya, SOP-nya yang kami sampaikan kepada kepolisian, dan alhamdulillah tidak kesulitan. Untuk itu kami kepada hadirin atau koordinator yang sudah kami tugaskan untuk saling menjaga kondusivitas. Tadi sudah dibacakan pernyataan sikap dari Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Ada 3 tuntutan yang utama, yaitu turunkan harga BBM, kemudian turunkan harga pokok, kemudian ketiga tegakkan sumber inflasi hukum di Indonesia. Kalau hal yang lain pada saat terjadinya aksi tentunya akan menjadi tanggung jawab bersama. Yang terpenting tadi sudah ada masukan dari ahli hukum tata negara kita bahwa kita harus tetap tegak menjalankan konstitusi ini dengan yang sebenar-benarnya, dan aksi ini tidak melanggar konstitusi. Ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Silakan kepada awak media yang ingin menyampaikan pertanyaan, mudah-mudahan kami bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Silakan. Baik, silakan. Saya mungkin buka 2 pertanyaan ya, karena waktu sudah hampir maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Harun Rashid dari melayutoday.com. Pertanyaan saya satu, bahwa besok itu ada agendanya untuk turunkan harga BBM, juga informasi hukum, dan supaya Presiden turun. Apakah ini sebuah gerakan yang memang terencana dan berprinsip, atau memang baru awal bahwa jika Presiden akan mundur, kemudian ini akan lebih baik. Kedua, apakah agenda ini merupakan sebuah yang sudah disetujui oleh seluruh fatwa ulama, karena jangan-jangan cuma nanti setelah itu bos lagi karena tidak ada isu. Karena menjelang 2024 kita juga punya agenda yang pentingnya supaya para oligarki tidak berkuasa di negeri. Bagaimana? Ada lagi? Cukup ya? 2 aja. 2. Harun. Langsung jawab.
Mau izin, saya dari Sawo Channel, Mimbar Tube sama UI Watch. Oke. Ini boleh usul aja. Kalau bisa, ini soal bahasa komunikasi kami pakai istilah pembela rakyat, kalau bisa turunkan harga BBM dan sembako. Jadi jelas, ibu-ibu tahu itu kan sembako. Semuanya ditampung nanti Ini soalnya tadi saya tanya nih orang-orang nih, ada tuh harga-harga ini kagak ada tuh di situ. Oke ya. Tapi sebentar, yang terakhir nanti kita kan live streaming, Ya. ya live streaming. Jadi ya kami pasang badan deh buat ulama, insya Allah. Ya, silakan satu lagi biar 3 ya. Jadi selesai ya. Nah, ini Nih. Hermo. Kenapa saya Jamal dari yang pertama mungkin bisa dijelaskan kapan waktu aksinya, tadi kan belum sempat dijelaskan kapan jam berapa tempatnya di mana. Lalu kira-kira berapa banyak masa yang bakal dikerahkan, lalu nanti teknisnya seperti apa, karena mengingat kan masih banyak juga mahasiswa pada aksi, apakah akan bergabung atau seperti apa. Lalu harapannya apa dalam aksi nanti, apakah akan melihat masyarakat atau seperti apa? Baik, cukup, terima kasih. baik, langsung untuk pertanyaan pertama bisa Yusuf ini. Terima kasih. Jadi menjawab pertanyaan pertama tadi, apakah ini menjadikan satu target? Jelas. Jadi waktu terjadi carut marutnya segala permasalahan, termasuk proyek-proyek mimpi mercusuar, ya, diantaranya kereta api cepat Jakarta-Bandung yang tadinya tidak membutuhkan tambahan anggaran, ternyata menggunakan APBN. Yang kedua, banyaknya bandara-bandara yang mangkrak seperti di Jawa Tengah dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang paling sangat menjadikan tanda tanya besar, yaitu proyek IKN. Yang nggak ada angin, nggak ada hujan, ibu kota mau dipindah ke satu daerah yang belum ada persiapan apapun dan tidak melakukan kajian-kajian yang komprehensif dan tidak mensosialisasikan secara gamblang kepada masyarakat dan tidak melihat seluruh dampaknya. Nah, belum lagi terjadi kebohongan sebesar-besaran di Pertamina yang katanya dalam kurun waktu sekian Pertamina akan meningkat keuntungannya, tapi ternyata bohong. Hancur leburnya Garuda. Garuda itu adalah national carrier. Ya, Garuda itu adalah pesawat kebanggaan negara Republik Indonesia. Dihancurkan hanya karena ingin memberikan anak emas kepada satu penerbangan, bahkan airportnya pun diserahkan kepada swasta. Garuda yang tadinya penerbangannya setiap hari hampir 1 jam sekali, sekarang belum tuh atau tadi ada Garuda. Apakah ini menganggap keberhasilan pemerintah? Kami di sini menyatakan kegagalan pemerintah. Jadi kalau memang pemerintah tidak mampu membenahi, dan yang terakhir kali mengenai hajat yang keterkaitan dengan masyarakat yaitu BBM, di dunia manapun, mohon maaf tidak mengurangi segala hormat terhadap ormas atau rakyat yang manapun, yang namanya kalau BBM naik rasanya tidak ada yang setuju. Jadi tidak perlu lagi kami mewakili siapa atau atas nama siapa, yang jelas kami semua punya keterpanggilan demi rakyat, untuk rakyat, demi kesejahteraan negara dan bangsa. Kalau presiden memang tidak mampu, tinggal pilih, ganti seluruh kabinetnya yang mampu dengan bagi-bagi jatah, karena peran-peran atau transaksi politik lebih bagus presidennya mengundurkan diri demi keselamatan negara. Untuk apa lagi? Dan itu terjadi di semua negara, di semua institusi pemerintahan, organisasi. Nggak mampu ya mundur. Lebih mampu, nggak mampu paksa maju terus gimana? Mau dibawa kemana negara dengan 270 juta penduduk ini? Kalau mau dibilang lagi, banyak lagi, belum lagi kriminalisasi, penghinaan kepada ulama diperlakukan tidak adil, dianiaya, dihinakan. Tapi tak kalah dengan ulama dimanja-manjakan. Itu contoh orang yang sudah jutaan orang menistakan ayat suci Al-Quran milik agama Islam.
komisaris di sebuah lembaga. Pemerintah punya, bukan punya bapaknya. Kalau punya bapaknya nggak apa-apa, silahkan dipasang sebanyak-banyaknya. Ini milik negara. Ya, jadi saya pikir cukup jelas. Rakyat harus melek, harus cepat sadar atau semuanya tamat. Saya tidak berlebih-lebihan. Demi Allah, setiap hari, setiap saya jalan, kepala saya nengok ke kanan dan ke kiri, mata saya melihat ke kanan ke kiri. Tidak ada oligarki yang ada di pinggir jalan, tapi rakyat pribumi yang semua ada di pinggir jalan. Lampu merah yang menderita naik motor dari jam 3 subuh, jam 4 subuh, jam 5 subuh, jam 1 malam. Tidak ada kelompok oligarki, semua ada rakyat pribumi semua. Mau apa? Diam lagi sampai dijajah negara ini. Mau diserahkan kepada asing. Insya Allah umat Islam tidak akan tinggal diam. Terima kasih. Baik, untuk jawaban teknis aksi silakan tolak. Baik, tadi sudah kami sampaikan bahwa insya Allah aksi akan diadakan hari Senin tanggal 12 September 2022 mulai jam 1 siang. Tempatnya memang kita mengajukan untuk di Istana Negara. Namun di depan Istana Negara. Namun memang karena kondisinya kemungkinan tidak akan diberikan, kami akan diberikan di sekitar Patung Kuda. Dan nanti kita bisa parkir di Irti dan sekitarnya. Itu. Kemudian untuk tadi pertanyaan bagaimana dengan elemen-elemen yang lain? Kemarin kita diskusi dengan bahwa kami tetap mengajukan, namun mereka menyampaikan seperti itu. Jadi pada prinsipnya kami menyampaikan sesuai dengan surat yang kami buat. Namun masalahnya nanti di lapangan itu adalah pihak yang berwenang. Targetnya tetap kita ingin mendekati ke Istana Negara supaya Pak Jokowi langsung mendengar pernyataan yang kita buat. Itu harapannya, ya. Yang kedua tentang bagaimana dengan adanya elemen yang lain termasuk mahasiswa ataupun yang lain. Tadi juga sudah kami sampaikan, kami akan berusaha untuk merangkul bersama-sama karena tujuannya sama, yaitu untuk satu, memang menurunkan harga BBM. Ya, kemudian yang kedua tentunya ingin harga-harga yang sudah terlanjur naik, bukan hanya sembako, ya, karena yang lainnya juga naik ini. Semen, besi sudah naik semuanya. Banyak orang-orang yang lagi bangun ini kelabakan ini, juga harus diturunkan. Dan yang ketiga tentunya yang tadi juga disampaikan oleh guru kita bahwa banyak terjadi kriminalisasi ulama dan banyak terjadi tidak adanya keseimbangan. Mungkin kita juga mendengar ada kasus Ferdy Sambo hari ini, kemudian ada kasusnya benar-benar network hidup yang ternyata di situ dengan permainan. Maka inilah perlu ditegakkannya supremasi hukum. Makanya tiga inilah yang akan kita tuntut. Manakala pemerintah mendengarkan hal ini dan kemudian batalkan kebijakan yang sudah tidak populer ini, insya Allah mudah-mudahan bisa terjadi. Dan yang ketiga saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, sudah cukup ya, sudah malam dan lagi maghrib, kita tutup. Sudah cukup ya. Nanti aja ke kolamnya di luar nih ya. Nanti tanya langsung kolam atau kayak begitu ternyata. Baik, demikian dari kami. Sekali lagi mohon maaf pada awak media, tamu undangan, ormas-ormas, para tuan guru, habaib, kiai, mujahid-mujahidah, para pejuang rakyat semuanya. Apabila ada kekurangan selama adanya komunitas maupun acara sebelumnya, maka dengan ini kami serahkan kembali ke MC. Terima kasih. Selesai semua konferensi pers dari Gerakan Nasional